Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan berlatih membaca beberapa ayat Al-Quran. Kita kali ini akan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini dia ayat-ayatnya. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ini adalah huruf-huruf yang hanya Allah saja yang tahu maknanya. Kemudian masuk ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu artinya kitab itu, yaitu Al-Quran. La raiba fihi. La di sini adalah la linafyil jinsi, yaitu la yang menafikan semua jenis. Aturannya adalah sesudah la seperti ini, maka isimnya harus diharokati fathah, tapi fathah yang bukan tanwin, bukan fathatain, fathah biasa saja. La roiba artinya tidak ada keraguan sedikit pun juga. Itu fungsinya la linafyil jinsi, yaitu menafikan semua bentuk keraguan. Fihi, di dalam Al-Quran itu, karena dhamir ha di sini kembali kepada dzalikal kitab, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi ini bisa kita pandang sebagai jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu dzalikal kitabu. Di sini dzalikal kitabu sebagai mubtada, kemudian la raiba fihi adalah khobarnya, yaitu yang menerangkan mubtada. Hudan lil muttaqin. Hudan artinya yang merupakan petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Lam di sini adalah harfu jar, sehingga al-muttaqina adalah isim yang datang sesudah harfu jar tersebut harus majrur, dan tandanya di sini adalah ina karena awalnya adalah al-muttaquna, jamak mudzakkar salim. Maka tanda majrurnya adalah ina, dari al-muttaquna menjadi al-muttaqina. Kemudian berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina ini adalah isim mausul, yaitu isim yang menghubungkan ke isim yang sebelumnya, yaitu al-muttaqina. Alladzina ini biasa kita terjemahkan menjadi yang, sehingga di sini artinya orang-orang yang bertakwa yang bagaimana? Yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna ini adalah fi'il mudhari' dengan dhamir atau pelaku hum, yang di sini terlihat dari huruf ya di depan, kemudian una di belakang dari fi'il tersebut. Kalau huwa kan yu'minu, kalau hum yu'minuna. Jadi yu'minuna di sini fa'ilnya atau pelakunya kembali kepada alladzina atau al-muttaqina, yaitu orang-orang yang bertakwa tadi. Yu'minuna, mereka itu beriman, bil ghaibi, dengan yang gaib. Nah, di sini amana bi itu merupakan satu rangkaian. Jika kita ingin mengikuti atau membubuhkan atau melekatkan objek pada
fi'il ini. Maksudnya jika kita ingin menyatakan apa yang diimani. Kalau sekedar beriman maka kita pakai amana, yu'minu, yu'minuna. Tapi kalau kita ingin menyatakan apa yang mesti diimani, maka kita harus pakai huruf ba. Ini kalau dalam bahasa Inggris seperti preposition verb, ya, yaitu kata-kata kerja yang mesti diikuti dengan preposition atau kata depan sebelum diikuti oleh objeknya. Misalkan turn on the light, artinya menyalakan lampu. Jadi antara turn sama light itu harus ada on, dan itu sudah gandengannya. Nah, seperti itu juga ini, amana bi itu sudah gandengannya. Antara amana dan apa yang diimani, yaitu di sini al-ghaib, itu harus pakai bi. Nah, ada banyak kata-kata kerja atau fi'il seperti ini yang huruf-huruf yang harus dipakai itu sudah tertentu. Ya, jelas ya. Yu'minuna bil ghaibi, mereka itu beriman dengan yang gaib. Wa yuqimuna sholata. Di sini wa adalah harfu ataf menghubungkan dua kalimat atau dua jumlah, yaitu yu'minuna bil ghaibi dan yuqimuna sholata. Yuqimuna artinya mereka menegakkan, berasal dari aqama yuqimu. Nah, di sini yuqimuna berarti dhamirnya kembali kepada hum, yaitu alladzina atau almuttaqina. Mereka itu menegakkan. Apa yang ditegakkan? Objek penderitanya adalah as-salata, salat. Di sini tanda nasab dari as-salah ini adalah fathah. Di sini as-salata, dia nasab karena dia maf'ul bih, yaitu yang ditegakkan. Kemudian berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini wa juga harfu ataf menghubungkan dua kalimat, yaitu kalimat sebelumnya yuqimunas sholata dan kalimat sesudahnya, yaitu mimma razaqnahum yunfiquna. Sebetulnya bentuk standar dari kalimat terakhir ini adalah yunfiquna mimma razaqnahum. Yunfiquna, mereka itu menginfakkan atau membelanjakan, dari kata anfaqa yunfiqu. Yunfiquna berarti dhamirnya atau fa'ilnya adalah hum, yaitu alladzina atau almuttaqina. Yunfiquna, mereka itu menginfakkan atau membelanjakan mimma razaqnahum. Mimma ini sebetulnya berasal dari dua kata, yaitu min dan ma, digandeng menjadi mimma. Yunfiquna mimma razaqnahum, mereka itu menginfakkan dari apa-apa. Jadi ma di sini maknanya apa-apa. Razaqnahum ini fi'il madhi dengan fa'il na dan maf'ul bih hum. Na di sini kembali kepada Allah dan hum di sini kembali kepada alladzina atau almuttaqina. Razaqnahum artinya yang kami di sini maksudnya Allah rizkikan kepada mereka. Nah, di sini urutannya atau polanya dibalik, bukan yunfiquna mimma razaqnahum, tetapi mimma razaqnahum didahulukan, mimma razaqnahum yunfiquna, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Wa di sini harfu ataf yang menghubungkan antara dua kalimat atau dua fragmen, yaitu fragmen sebelumnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, digandengkan atau
dihubungkan dengan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan seterusnya. Jadi kelihatan kan, yang dihubungkan sama-sama diawali dengan alladzina. Yang sebelumnya alladzina yu'minuna dan seterusnya, yang sesudahnya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan seterusnya. Dihubungkan dengan harfu ataf wa di sini. Alladzina ini isim mausul, artinya yang, kembali ke al-muttaqina. Yu'minuna bima unzila ilaika, yu'minuna mereka itu beriman, bima unzila dengan apa-apa yang diturunkan. Unzila di sini adalah fi'il madhi yang bermakna pasif, mabni 'alal majhul. Dia pasif, sehingga harokatnya atau wazannya itu uia, yang berarti pasif. Unzila, kalau aktif kan anzala, kalau pasif unzila. Unzila diturunkan, ilaika kepadamu. Mu di sini adalah kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika. Wa di sini harfu ataf yang menghubungkan dua bagian atau dua frase, yaitu ma unzila ilaika dan ma unzila min qablika. Jelas ya? Ma unzila min qablika artinya apa-apa unzila yang diturunkan min qablika. Min di sini harfu jar, qablika artinya sebelum kamu. Di sini qablika, lamnya ini berharokat kasrah karena dia majrur, karena dia datang sesudah harfu jar min, sehingga menjadi min qablika. Ka di sini kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai dzaraf ya qablaka, tapi di sini pakai konstruksi atau bentuk jar majrur, min qablika. Kemudian berikutnya wabil akhirati hum yuqinuna. Di sini diawali dengan wa, yaitu harfu ataf, yaitu artinya dan, yang menghubungkan antara dua kalimat, yaitu kalimat sebelumnya yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan kalimat sesudahnya yaitu bil akhirati hum yuqinuna. Adapun kalimat bil akhirati hum yuqinuna ini bentuk standarnya adalah hum yuqinuna bil akhirati, yaitu bisa kita pandang sebagai jumlah ismiyah karena diawali dengan isim hum. Hum yuqinuna bil akhirati, di mana hum artinya mereka, yaitu alladzina atau al-muttaqina, yuqinuna yang artinya mereka itu yakin, bil akhirati, ba itu harfu jar, dan al akhirati akhirat ini majrur ditandai dengan kasroh. Nah di sini polanya dibalik, bukan lagi hum yuqinuna bil akhirati, akan tetapi bil akhirati didahulukan. Bil akhirati hum yuqinuna, dengan akhirat mereka itu yakin. Kemudian ayat terakhir, ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu ulaika. Ini adalah isim isyarah yang artinya mereka itu, yaitu merujuk pada al-muttaqina. Ulaika, mereka itulah, ala hudam mir rabbihim. Ala hudan di atas petunjuk. Ala ini harfu jar, hudan ini posisinya majrur, hanya saja harokatnya tetap. Dia rofa atau nasab atau majrur
selalu hudan karena dia mabni alal fathah, ya. Dia selalu belakangnya itu fathah seperti ini, ya. Meskipun secara kedudukan atau jabatan kata di sini majrur, tetapi penampakannya tetap sama, selalu pakai fathah. Ya, jadi dia istilahnya majrur mabni alal fath. Ya. Dia majrur tetapi penampakannya tetap diakhiri dengan fathah. Ala hudan, di atas petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Sini min harfu jar artinya dari, rabbihim di sini majrur ditandai dengan harokat kasroh, rabbihim. Nah, him di sini dhamir yang artinya mereka kembali kepada al-muttaqina. Wa ulaika humul muflihuna. Wa di sini harfu ataf menghubungkan dua kalimat, yaitu kalimat sebelumnya ulaika ala hudam mir rabbihim dan kalimat sesudahnya yaitu ulaika humul muflihuna. Ini juga kalimat yang terakhir ini ulaika humul muflihuna adalah jumlah ismiyah juga karena diawali dengan isim isyarah ulaika. Ulaika, mereka itu, hum, mereka itu, al muflihuna, adalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini al muflihuna rafa. Kenapa rafa? Karena dia khobar, ya. Jadi khobar itu selalu rafa, sebagaimana juga mubtada'nya. Demikian.